belum ada komunikasi sampai detik ini masih di blok. Kita tunggu aja nanti Komnas Anak kan udah manggil nih pihak Dausmi dan istrinya, jadi kita lihat ini ke depannya nanti kayak gitu. Belum ketemu juga berarti dengan Daus? Belum ketemu. Gak pernah komunikasi, jadi kalau aku lewat Komnas Anak kan, jadi aku langsung ke Komnas Anak aja, aku serahin semuanya ke Komnas Anak gitu, biar pihak Komnas Anak yang menghubungi gitu. Kalau Dausnya kan diem aja ya, nggak pernah muncul sama sekali. Jadi cuman kemarin tuh aku lihat istrinya aja sama pengacaranya gitu. Kalau Dausnya sama sekali nggak muncul. Kayak ngakunya nggak pernah ngomongin tes DNA kan katanya. Ya menurut aku tuh aneh aja sih, bukti-buktinya udah banyak kok pakai nyelak. Mbak, tapi sebenarnya apa sih penyebab sampai akhirnya harus tes DNA atau kenapa diragukan? Sebenarnya kalau mau nanya sama aku ya jangan tanya sama aku, yang mau tes kan pihak sana. Jadi pertanyaan ini baiknya disampaikannya ke pihak sana gitu. Kalau mulanya sebulan yang lalu itu ada aku open Q&A, jadi ada netizen yang nanya, Mbak Yudita gimana hubungannya sama Mas Daus gitu. Aku jawab nggak gimana-gimana, titik. Nggak jawab gimana-gimana, udah jawabnya cuman nggak gimana-gimana, karena emang bener kan, kita kan nggak gimana-gimana, nggak ada masalah atau apapun. Tiba-tiba istrinya merasa tersinggung dengan omongan aku itu gitu, terus dia itu marah-marah, terus ngelontarin kata-kata yang kurang enak, ngatain aku mengganggu suaminya, terus dia katanya mau tes DNA Ical kayak gitu. Kalau aku sih kalau sama istrinya tahun lalu bulan Mei 2019 tuh udah pernah ribut kan, terus udah tuh, tapi emang ya menurut aku nggak ngaruh juga sih kalau ribut sama dia, toh juga emang dia nggak ada hubungannya kan sama aku gitu. Yang penting Dausnya baik-baik aja. Nah di bulan September 2020 itu tiba-tiba Daus itu ngeblok semua akses aku gitu. Padahal tadinya kita tuh bisa chat-chatan baik-baik gitu loh, kayak aku tuh ngomong sama dia, anaknya sekarang pakai kacamata nih gitu, minusnya parah, aku bilang gitu. Oh iya kasihan ya, kata dia gitu. Iya kayak kamu, kayak bapaknya nih, aku bilang gitu. Udah itu terakhir aku komunikasi sama dia, tiba-tiba aku di blok gitu. Terus aku penasaran kan, aku nanya ke neneknya Ical gitu, kenapa ini kok Daus ngeblok aku ya, emang kok ada salah apa gitu. Itu mah bukan Daus tuh yang ngeblok katanya, ngomongnya gitu si neneknya Ical gitu. Ya udah beda, jadi ya semenjak September itu emang anaknya ini juga nggak bisa ngomongin bapaknya gitu. Biasanya kan kalau bagaimanapun keadaannya, anak ini kalau mau video call bapaknya emang tetap pakai handphone aku kan gitu. Jadi ya misalnya papi lagi ngapain atau papi aku mau mainan atau apapun, dia ngubunginnya lewat handphone aku gitu. Tapi kalau sekarang di blok kan anaknya juga nggak bisa ngubungin bapaknya gitu. Aku sih sebenarnya kalau urusan nafkah dinafkahin syukur, nggak dinafkahin ya udah. Tapi kan kalau tes DNA ini udah beda urusan ya, ini udah menyangkut kehormatan, menyangkut identitas anak, menyangkut masa depan. Anak aku udah pernah dapat bullying di sekolah, jadi aku nggak mau masalah ini tuh terulang kembali gitu loh. Terjadi bullying di sekolah, dibully sama teman-temannya perkara urusan orang tuanya gitu. Jadi ya aku harus bela hak anak aku gitu. Kalau emang mau tes DNA, ayo, mau di mana, kapan, syaratnya gampang, biayain ya, biaya tes DNA-nya, jangan aku yang biayain gitu. Tapi sampai saat ini nafkah masih jalan, Mbak? Enggak, berhenti di September 2020. Saya nggak tahu, karena sih nggak ada alasannya, nggak ada pekerjaan. Tapi alangkah baiknya kan kalau misalnya emang nggak ada pekerjaan, ngomong aja baik-baik gitu loh, kayak maaf ya, lagi nggak ada gitu. Pasti aku juga bakal nerima kok gitu. Kalau misalnya nutup akses itu kan kasihan anaknya kan nggak tahu apa-apa gitu. Sebenarnya ini di garis bawahi lagi ya, ini bukan ayahnya ya. Daus kan sama sekali tidak pernah mengeluarkan statement tes DNA sekalipun, belum pernah kan. Ini bukan Daus ya, tapi istrinya. Ical tahu, dan aku pernah ngomong sama dia, nanti kalau misalnya, jadi dia kan baca di berita, karena kan anak 9 tahun itu kan udah tahu TikTok, udah tahu Instagram, udah tahu Google gitu ya. Jadi muncul kan beritanya dan dia baca, terus dia nanya, Mama tes DNA itu apa sih? Emangnya kenapa? Emangnya aku bukan anak papi ya, kata dia gitu. Dia nanya kan sama aku, terus aku bilang, kata siapa Ical bukan anak papi? Itu yang ngomong orang gila. Ical anak papi kok, aku bilang gitu. Terus kalau misalnya nanti Ical emang disuruh tes DNA, nanti Ical tes DNA ya, nggak apa-apa, nggak sakit kok, aku bilang gitu. Terus Ical mau, dan makanya Icalnya juga sebenarnya udah siap gitu, udah aku persiapkan mentalnya gitu. Iyalah, dia
namanya anak saya dimanapun pasti tahu lah kalau Ical sama Daus itu deket banget, dan Ical juga sayang banget gitu ya sama bapaknya. Jadi kalau dia dibilang Ical bukan anak bapaknya, ya pasti dia sedih lah, dia diem kayak gitu kan, terus agak sedikit murung, itu pasti. Tapi ya aku senengin aja, aku ajak jalan-jalan, terus aku bilang itu nggak benar ya, pokoknya kalau yang orang yang ngomong kamu bukan anak papi itu orang-orang so tahu, kamu nggak usah percaya, kamu percayanya sama mama, aku bilang gitu. Berarti sudah berapa lama kira-kira Mbak Ical nggak ketemu sama papanya? 5 bulan, 6 bulan. Terakhir ketemu Agustus. Sempat mengutarakan kangen kah atau Ngomong, mama aku kapan sih dijemput sama papi? Nanti ya kalau udah nggak corona, aku bilang gitu. Aku jelasinnya gitu. Aku nggak bilang kalau terjadi sesuatu, kan kasihan anak kecil mikir ya. Aku bilang aja lagi covid, nggak boleh ketemu sama papi. Aku bilang gitu. Nanti kalau udah nggak covid, boleh kok ketemu. Keluarganya kan tahu, keluarganya Daus gitu ya. Sebenarnya kan semua tahu gitu tentang permasalahan ini, dan keluarganya pun nggak ada yang akan bicara kan, karena nggak mau ikut-ikutan urusan ini gitu loh. Sebenarnya permasalahan ini itu bukan antara aku dan Daus ya, tapi Ya. istrinya aja gitu loh. Gitu. Itu harusnya ditanyain sama dia, bukan sama aku ya. Kemarin sih aku dengar katanya karena 2 tahun nggak punya keturunan gitu ya, atas dasar itu. Kalau nggak 2 tahun tidak hamil, program hamil dong, tes kesuburan dong, jangan iseng sama anak orang nih gitu loh. Jadi dari sebelum kamu ada di kehidupan anak saya, di kehidupan Daus, mereka ini hubungannya udah baik, janganlah dirusak, kasihan. Nah, kalau kayak gitu kan setidaknya dia jadi menghina suaminya sendiri gitu loh, meragukan suaminya sendiri gitu. Tapi sejauh ini berarti dari awal permasalahan tidak pernah ada omongan baik-baik atau gimana? Nggak pernah ada omongan baik-baik. Gimana ngomongnya, kan rumah kita jauh, terus juga akses semua di blok, nggak bisa ngubungin gitu. Orang gila mana yang settingan pakai anaknya buat settingan gitu. Untungnya juga apa, emangnya kalau habis settingan terus dapat duit banyak gitu, dapat endorse banyak gitu, atau main sinetron gitu kan, enggak. Ya ini murni karena emang kepentingan Ical harus dibela gitu loh, karena kan menyangkut masa depannya, aku bilang gitu. Ya sakit hati lah kalau tahu gitu dari dulu aja, nggak usah nikah, nggak usah ngakuin Ical anaknya dari dulu aja gitu, biar nggak ribet. Udah 9 tahun baru ngomongin tes DNA, ngapain? Istrinya, bukan Daus ya. Bukan dosen kalau komentar seperti itu. Baru ini tuh kalau disebut apa namanya cari panggung, mungkin gimana komentarnya? Mau dibilang cari panggung kayak, mau dibilang cari apa kayak, saya mah cari duit, cari nafkah, nggak peduli sama yang namanya cari panggung. Emang cari panggung dapat duit. Jadi ya orang terserah sih mau ngomong apa, yang penting ayo tes DNA aja cepat, jangan lama-lama gitu.